Nah, ini udah jadi teman-teman. Ini seperti ini nih. Nah, ada yang jatuh. Ini rasanya nendang banget, ini renyah. Mantep deh pokoknya. Dicemil di saat kita nonton TV, lagi bersantai bersama keluarga. Dengan buatan kita sendiri, pasti memuaskan ya Bunda. Hai, selamat malam semuanya. Kali ini saya mau kasih resep buat kalian, tapi di waktu yang sangat tidak tepat ya teman-teman. Ini pas malam banget, sekitar jam setengah 10 saya upload, tapi is okay lah, itu nggak apa-apa, karena saya sudah siapkan semuanya. Oke, saya mau membuat keripik bayam ya, atau istilahnya orang Jawa bilang peyek bayam. Nah, di sini saya sudah siapkan daun bayam ini secukupnya, ini masih segar ya teman-teman. Ini satu ikat itu sudah saya ambil ya, jadi ada separuh aja kurang, itu masih banyak sisanya. Dan terus ada tambahan dari tepung beras saya memakai tepung beras ini teman-teman. Tapi kalau adanya yang lain, pakai yang lain juga nggak apa-apa. Saya karena pakai itu aja karena kehabisan stok tepung beras rose brand, jadi saya pakainya Bola Deli. Tapi nggak apa-apa, kita pakai Bola Deli aja. Itu sebanyak 200 gram ya teman-teman ya. Terus telurnya 1, dan ini ada santan ini setengah kelapa, itu kita ambil kentalnya aja, cuma ini agak encer ya teman-teman ya, tapi nggak apa-apa juga. Dan ini bumbu-bumbunya, ini ada ketumbar, ini sudah saya blender, ini campur-campur ya, bukan hanya ketumbar saja. Bahannya terdiri dari ketumbar 1 sendok teh, terus sedikit kencur, 3 seung bawang putih, 1 butir kemiri, 1 sendok makan peres garam kasar ya teman-teman. Kalau nggak ada garam kasar, pakai garam halus juga nggak apa-apa, cuma kalau pakai garam halus itu kurang berasa asin ya kalau saya. Terus ada lagi kaldu, saya memakainya 1 munjung 1 sendok teh. Oke, ini udah saya blender seperti ini, nanti kita campur. Dan untuk biasanya kalau peyek bayam itu tuh dia mengandung minyak yang sangat banyak ya, jadi nanti kita bikinnya itu, jadi habis digoreng langsung ditiriskan ke tisu ya teman-teman ya. Oke. Oh ya teman-teman, saya lupa, ini ada tambahan, ini bukan tepung beras ya teman-teman, tapi tepung tapioka. Tepung tapioka mereknya terserah rekan-rekan semuanya. Jadi ini nanti kita campurkan ke sini nih. Ini setengah sendok makan ya teman-teman, jangan terlalu banyak. Kalau banyak terlalu renyah nanti jadi kurang enak kalau saya mah. Jadi semua bahan kita aduk, kita jadiin satu, seperti telur. Kalau telur kita pakainya setengahnya saja ya teman-teman ya, karena untuk takaran 1 butir telur itu memakai tepung berasnya sekitar 3 bungkus rose brand itu ya. 1 bungkus rose brand itu kan dia berat bersihnya 500 gram ya teman-teman, jadi sekitar 1,5 kilo. 1,5 kilo kita memakainya cuma dengan memakai bahan telurnya 1 butir, dan ini saya ambil setengahnya saja. Oke, kita tambahin bumbunya.
Jadi untuk penambahan santannya jangan di tuangin semuanya, tapi kita tuangin sedikit-sedikit ya teman-teman. Karena saya memakai santan encer. Oke, kita tambahin lagi. Jikalau nanti tekstur adonannya kira-kira teman-teman itu kurang yakin ya, jadi bisa ditambahin lagi sampai benar-benar teksturnya tuh apa yang kita harapkan. Oke. Untuk tekstur adonannya nih seperti ini ya teman-teman nih, jadi nggak terlalu encer nih, nggak terlalu kental juga, seperti ini ya. Oke, ini udah siap untuk kita pakai. Nah, ini kan teksturnya udah pas ya teman-teman ya, dan ini minyaknya sudah mulai panas, maka kita mulai menggorengnya. Jadi kita lembarin ini seperti ini. Jadi kalau tepung itu netesnya nggak seberapa, lihat nih masih ada yang tertinggal seperti ini. Jadi ini udah pas ya teman-teman ya. Kita goreng. Nah, ini jatuh ya teman-teman ya, ini jatuh seperti ini, masih meninggalkan, nggak habis sama sekali tepungnya, nggak habis semua, jatuh. Kalau nggak jatuh semua berarti itu tandanya dianya mau nempel. Lihat, setelah digoreng aja dia nempel teman-teman, jadi nggak pecah gitu di atas minyaknya. Usahakan gorengnya jangan sampai terlalu nempel, itu saja. Coba kita balik-balik ya teman-teman ya. Kita tunggu sebentar saja, ini masih agak putih. Ini udah saya balik ya teman-teman ya. Warnanya cantik nih, cantik sekali warnanya.
Oke, kita lihat lagi. Untuk bumbu-bumbunya tadi nggak saya expose ya teman-teman, cuma saya kasih keterangan aja lewat perkataan. Dan untuk teman-teman semua, tolong perhatikan saat tadi berbicara. Tapi kalau kalian belum jelas, nanti saya taruh di link description saya ya, biar lebih jelas. Oke, sekarang kita taruh di tempat yang lain, kita pisahkan. Kita lanjut lagi season yang kedua. Ingat ya teman-teman, ini kan kondisi dari daun bayamnya kan biasanya kan kalau habis dicuci itu airnya masih ngendap di bawah ya teman-teman ya. Sebisa mungkin kita buang, jadi airnya itu tidak tercampur dengan tepung ini ya teman-teman ya. Nanti kalau takutnya kalau tercampur dengan ini, mungkin rasa juga berpengaruh ya, serta adonannya itu nanti bertambah encer, jadi dia tidak nempel, jadi dia nanti rontok di sini nih. Dia rontok di sininya, di daunnya ini dia rontok. Kita balik lagi. Ini murah meriah ya teman-teman. Jadi satu ikat itu bisa setengah karung yang kecil itu ya jadinya. Soalnya dulu itu saya pernah jualan seperti ini, keripik ini. Jadi kita tuh bisa untungnya tuh hampir 2 kali lipat ya teman-teman. Soalnya dari satu ikat aja sudah banyak loh hasilnya dari yang kita goreng itu. Cuma sayangnya minyak yang ada di dalam bayam ini belum ini bener ya, terkuras semua. Jadi setelah kita goreng, nanti kita kasih tisu di bawahnya, dan itu solusi yang tepat. Jadi kalau untuk di spinner itu biasanya kalau di spinner, kalau seperti pisang goreng di spinner dia tidak hancur, tapi ini hancur. Jadi kelemahan dari keripik bayam seperti itu. Kalau saya sih belum nemuin solusinya ya, gimana caranya agar minyaknya ini bisa turun semua. Kalau di spinner dia hancur, makanya kita akalin dengan bawah dikasih tisu saja. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang lihat ini bisa ngasih solusi ya, caranya kayak mana biar keripik bayamnya ini tidak keluar minyaknya gitu.
siap goreng lagi. Dan untuk daun yang seperti ini bercabang-cabang, ini yang di ujungnya ya teman-teman, ini bisa digoreng juga.
Udah jadi teman-teman, nih seperti ini nih. Nah, ada yang jatuh. Ini rasanya nendang banget, ini renyah, mantep deh pokoknya. Dicemil di saat kita nonton TV, lagi bersantai bersama keluarga, dengan buatan kita sendiri, pasti memuaskan ya Bunda. Oke teman-teman, terima kasih yang telah menyaksikan videoku dari awal sampai akhir ya. Terima kasih juga untuk like, komen, dan subscribe kalian. Dan tunggu video selanjutnya dari saya ya. Oke, jangan lupa pencet notifnya biar kalian tahu video aku selanjutnya. See you next time video. Dadah.